7 Oktober 2022 kembali Radio Republik Indonesia Tual Program 1 Radio Tanggap Bencana COVID-19 hadirkan dialog selamat pagi Evav, sesi olahraga yang hari ini kami sudah bersama dengan coach, kemudian satu atlet dari cabang atletik yang siap dukung ataupun siap berpartisipasi di Popmal 2022. Ya, dan Anda bisa mengikuti pembicaraan ini dengan mendengarnya di frekuensi 103,6 FM atau melalui audio streaming kami di aplikasi RRI Play Go, dan kami juga saat ini tengah menyiarkannya langsung melalui akun Facebook kami Pro1 RRI Tual. Ya. Baik, Anda bisa menghubungi juga nomor telepon ini untuk berinteraksi dengan para narasumber kami 081247970833 dan juga bisa berkomentar langsung di live Facebook yang saat ini sudah bisa Anda saksikan. Sekali lagi, Facebooknya Pro1 RRI Tual. Oke, saya langsung saja menyapa dua narasumber yang sudah hadir di studio saat ini. Yang pertama adalah Pak John Koliaan SPD selaku coach yang tengah mempersiapkan sejumlah atlet. Selamat pagi Pak John. Selamat pagi. Salam olahraga. Salam. Terima kasih setelah beliau harus bisa memberikan materi juga di kelas ya hari ini, menyempatkan waktu untuk datang ke studio RRI. Dan ini ada satu atlet yang nanti bersama dengan timnya ya untuk berlaga di Popmal 2022, dan beliau ini juga punya pengalaman yang ternyata sangat membanggakan. Saya perkenalkan sprinter kita ini, Mateus Fadirubun atau Teus. Selamat pagi Teus. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke, pendengar sekali lagi Anda bisa hubungi nomor telepon kami 0812 4797 0833 untuk interaksi atau bisa langsung berkomentar di Facebook kami. Iya, ini di Facebook Bung Sami sudah komentar langsung. Iya, langsung memberikan support kepada coach Bung Sami yang saat ini tengah mengikutinya melalui live Facebook Pro1 RRI Tual. Ya, baik, kita langsung saja ke coach Pak John Koliaan. Berapa orang yang tengah dibina untuk nanti berangkat ke Ambon ini? Ya. Untuk tim atletik Maluku Tenggara, ya, kuota untuk atletik itu ada 10 orang. 10 terdiri dari 9 putra dan 1 putri. Iya. Yang sementara kita bina di sini ada 9 putra, sedangkan yang satunya putri ada sementara di PPLP Ambon. Iya. Jadi yang difokuskan di sini 9 putra ini ya, tapi atlet putrinya tetap di PPLP. Iya. Jadi di sana dia akan bergabung setelah tim dari sini menuju ke sana, sudah sampai di sana ya. Ya. Dan dari ke-10 atlet ini mereka turun di nomor apa saja nih Pak John? Ya, nomor-nomor yang akan diperlombakan yang diikuti oleh tim atletik Maluku Tenggara itu terdiri dari sprinter, ya, 100, 200 dan 400 meter, ya. Lalu kemudian ditambah dengan estafet 4x100, 4x400, kemudian dilanjutkan dengan 800 meter putra, ya, kemudian 1.500 putra, lalu 5.000 dan 10.000 putra. Baik. 5.000 dan 10.000. Ya. Dari 10 ya 9 putra ini memang di 5.000 dan 10.000 ada? Ada satu. Ada satu. Iya.
Yang dia memang turun main di Iya. dua nomor ini sekaligus. Iya. Ya, bisa disebut siapa gerangan? Yang tangani untuk yang nanti lomba di nomor 5.000 dan 10.000 ini adalah Petrus Kasir. Oke. Iya. Itu yang nantinya main pada nomor 5.000 dan 10.000 Iya. meter. Dan sejak kapan sudah ini mereka disiapkan coach? Ya, dalam proses pembinaan atlet dalam menuju Popmal 4 ini, kami coach telah membina anak-anak melakukan persiapan itu mulai dari persiapan umum, Ya. kemudian persiapan khusus dan persiapan pralomba. Itu ada 3 tahap untuk Iya. persiapan. Nah, untuk persiapan umum itu sudah berjalan dari bulan Juli sampai pada sekarang sudah masuk pada persiapan khusus. Sekarang sudah masuk ke khusus ini ya. Iya, persiapan khusus. Ya. Khususnya ini dalam artian kayak bagaimana ini Pak John? Dalam pembinaan atlet itu ada tahapan-tahapan pembinaan. Kalau pembinaan umum ini kebanyakan lebih cenderung pada daya tahan jantung dan paru-paru, kemudian kekuatan otot, lalu kemudian kecepatan, kelincahan, itu yang kita bina di situ, kita persiapkan mereka di situ. Nah, nanti kalau persiapan khusus ini lebih cenderung kepada spesial atau spesialis dari nomor-nomor tersebut. Ya. Program-program itu kita tanamkan ke sana. Contoh 100 meter programnya apa, 200 meter program khususnya apa, Ya. 800, 1.500, bahkan 5.000, 10.000 program-program khusus untuk menuju lomba itu apa-apa yang kita akan siapkan, yang telah siapkan. Oh, jadi sekarang ini masuk tahapan itu ya? Iya, persiapan khusus. Dan nanti pralomba. Iya, nanti pada pralomba itu nanti pada akhir-akhir November, akhir-akhir Oktober. Persiapan lomba, pralomba. Itu sudah dan setelah itu ada waktu agar mereka bersiap-siap Iya, dan akan diberangkatkan ke Iya. Ambon. iya. Tapi optimisnya ini bagaimana ini dari 10 ini tentunya mereka ini yang sudah diseleksi ya. Iya. Mereka ini adalah atlet-atlet ataupun figur-figur terbaik ya yang akan membawa nama harum Maluku Tenggara. Ini Pak John sendiri menjagokan emas dari nomor yang mana ini? Target untuk tim atletik Maluku Tenggara yang kami targetkan itu ada 3. Yang pertama itu di jarak pendek, kemudian di jarak menengah, lalu kemudian target yang ketiga adalah pada nomor 5.000, 10.000. Oh, jadi si pelari jarak jauh tadi itu juga Ya, ditargetkan jarak meraih jauh emas, ya? Iya. Jadi jarak pendek, jarak menengah, dan jarak jauh. Itu 3 yang kami targetkan, 3 emas. Ya, artinya bahwa jarak pendek ini yang ada di sebelah Iya. Pak John sekarang ini ya? Salah satunya yang ada di samping saya, Oh, Matius jadi- Paderubun. Ya, Ini juga yang kami jagokan Andalkan ya, untuk ya. nanti bisa menyumbangkan emas di Jarak helatan Popmal 4 di Ambon nanti iya. pada nomor sprinter. Oh, jadi sprinter bukan hanya John, tapi siapa lagi ada? Ada beberapa orang yang disiapkan di nomor sprinter. Oh, jadi Maluku Tenggara lebih banyak mengirimkan sprinter kali ini ya? Ada ya sprinter ada sekitar 6. 6, Ya. Lalu kemudian untuk jarak menengah itu hanya 1, ya, 2. ya, Lalu kemudian jarak jauh itu 1. ya. Tapi dari yang tadi Pak John bilang ini ada nomor estafet, ini berarti mereka sprinter ini juga akan turun di nomor estafet? Iya, benar. Jadi mereka yang sudah dibina dalam nomor-nomor sprinter itu Ya, nanti dimasukkan juga untuk berlomba pada nomor estafet. ya, berarti mereka ini harus bisa untuk masuk di saat tahapan khusus ini, mereka harus bisa untuk Iya. diprogramkan lebih baik lagi nih ya? Iya, jadi untuk semua nomor Ya. jarak pendek, estafet ataupun 800 ya menengah jauh, itu memang semuanya sudah persiapan khusus dan kita latihan semua itu. Baik, ya, itu dia gambaran awal dan masih akan kita lanjutkan lagi. Namun pendengar, kami saat ini bersama dengan coach dari
Maluku Tenggara yang akan menuju ke Ambon nanti untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Maluku yang dijadwalkan November 2022, kurang lebih 1 bulan lagi ya. Dan di sini juga ada di Studio Pro 1 sudah ada seorang printer, Mateus Fadir Ubun. Ini punya pengalaman ternyata bukan hanya di Indonesia nih, sudah ke luar negeri. Jadi Anda bisa menghubungi nomor 081247970833 untuk bertanya langsung dengan kedua narasumber ini, atau kami juga saat ini tengah menayangkannya melalui ini nih, akun Facebook kami. Kami live juga di akun Facebook Pro 1 RA Ritual. Jadi Anda yang sedang memantaunya melalui live Facebook ini, Anda bisa bertanya juga ataupun menyampaikan hal-hal yang ingin Anda sampaikan kepada para narasumber dengan berkomentar di sini. Dan saya sudah oke, untuk yang tengah memantau juga di sini ada beberapa orang. Bung Lawrence, terima kasih. Ibu Aminah, kemudian yang punya nama akun C Komandan, serta Bapak atau Bung Eli Raharusun, serta Bung Sami tentunya. Ini ada yang menyampaikan seperti ini nih. Ternyata Bung Sami punya pertanyaan seperti yang tadi saya tanyakan. Saya mau tanya itu, tapi nanti. Ya, sekarang kita mau dengar dulu nih sang sprinter ini nih yang punya pengalaman ya, sampai ke Thailand ternyata 2016 ikuti Asian School Games. Siap. Wah, jadi Mateus jadi termasuk ke squad ini ya, yang akan membela Maluku Tenggara di Popmal 2022. Tapi ternyata punya pengalaman. Kita tahu bahwa DK juga punya potensi-potensi atletik yang luar biasa, tapi karena kondisi dan waktu yang memang juga membawa kita untuk hanya melihat ke hal-hal lain, akibatnya kita lupa kalau ternyata ini Mateus punya prestasi luar biasa juga nih. Bisa dibagi sedikit pengalaman bertanding di Thailand 2016? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, waktu pertama saya mengikuti kejuaraan di Thailand, ya memang saya merasa seperti beban juga, karena bukan mewakili daerah atau provinsi lagi, sudah mewakili negara. Iya. Ya, satu kebanggaan juga buat saya, seorang putra daerah sini bisa bawa nama Indonesia sampai kancah internasional. Saya bangga juga dengan prestasi yang saya torehkan. Kedepannya saya mau lebih baik lagi untuk berprestasi untuk di kancah internasional, provinsi maupun daerah sini. Baik. Waktu itu turun di nomor berapa, Teus? Saya waktu di Asian School Games diturunkan di nomor 200 meter putra perorangan, sama turun di estafet 4x1 estafet. Jadi estafetnya 4x100? Ya. Yang tunggalnya, solonya itu? Solonya 200 meter putra. Dan waktu itu bisa mencapai berapa detik atau? Kalau 200 meter saya mencapai 22 detik. 22? Ya, 200 meter. 200. Ya, sementara kalau di estafet kita mendapatkan juara 2. Di estafet itu ya waktunya juga termasuk bagus, karena kita pemecahan rekor nasional di 4x100 meter putra itu, Pak. Jadi 4x100 meter. 4x100 ya? Ya. 4x100 meter estafet waktu itu ya? Ya. Ya, itu pecahkan rekor nasional. Ya, pecahkan rekor nasional. Masih ingat waktunya? 41,
Ya 41 sekian lah Pak. 41 sekian Ya waktu detik itu ya. Sudah terpecahkan atau belum itu? Sepengetahuan ini sampai dengan sekarang sudah terpecahkan atau belum di khusus di ajang School Games atau Kayaknya sudah Pak. sudah ya? Ya Itu sudah. rekor sudah terpecahkan. Ya. Dan ini sekarang ada ini pasti ya. Ya. Sekarang ini dengan masih adanya kesempatan lagi masih turun di lintasan. Saya Terus mau tambah. ya kalau untuk di nomor estafet saya ya belum tahu targetnya bagaimana karena itu kekompakan dari berapa 3-4 tim Iya, kan. iya, Jadi timnya. kalau untuk nomor perorangan kalau saya sendiri ya bisa mau lebih bagus lagi larinya di bawah 10. Saya Untuk bisa tunggal ini ya, ya untuk, saya bisa Di bawah 11. maksudnya di bawah 11 toh Ya. biar lebih bisa bersaing lagi di kancah nasional internasional. Gitu ya. Ya siap. Jadi khusus untuk lari solo atau tunggal ini nih, Teus punya ambisi besar bisa menyamai itu waktu itu ya, Ya. prestasi waktu itu ya 2016 ya. Ya. Tapi sekarang Teus punya catatan tercepat berapa? Catatan terbaik saya kemarin terakhir 2018 di Jakarta Ya. lari 11,03 detik. 11,03 ya. Ya. 11,03. Tapi untuk ikuti ajang yang sampai ke Thailand waktu itu kan melalui seleksi yang tidak ini ya, Ya betul. tidak mudah ya. Ya. Waktu itu seleksinya dari tingkat mana? Kalau seleksinya itu kan dari tingkat seluruh provinsi seluruh Indonesia. Di situ kita berlomba atletnya di nomor sprinter 1000 lebih. Ya dari situ juga saya bisa dari babak penyisian saya bisa saya di babak penyisian saya nomor 1. Ya. Terus di semifinal saya masuk lagi di nomor 2. Terus masuk final saya masuk 4 besar seluruh Indonesia. Akhirnya lolos. Jadi kompetisi ya terpilih menjadi nasional. ya betul. Waktu itu yang estafetnya tuh dengan pelari-pelari dari mana saja itu? Estafetnya itu dari lari pertama saya dari Maluku Tenggara, kedua dari Sumatera Barat, ketiga dari Papua, ya, keempat DKI Jakarta. Dan Anda berempat yang membela nama Indonesia waktu itu. Ya. Yang baru saat ini saya tahu. Saya patut mengacungkan jempol ini kepada Anda. Yang mana kita tahu selama ini, apalagi di generasi kami ini, kita masih terbatas tahu hanya coach kita yang ada di Jakarta sekarang, Agus Ngamel. Siap. Kemudian kita juga ikuti kalau cabang atletik ini pelari tercepat Indonesia sekarang yang dari Nusa Tenggara Barat seperti itu ya. Tapi ternyata kita punya Teus yang kali ini akan membela lagi Maluku Tenggara. Kita tanya lagi ke coach. Sambil tunggu nih, Anda silakan bisa bertanya ataupun menyampaikan tanggapan komentar Anda di dialog olahraga persiapan cabang atletik di Maluku Tenggara di Popmal 2022. Silakan hubungi nomor 081247970833. Sekali lagi 081247970833. Ataukah Anda yang tengah menyaksikannya di live Facebook saat ini Pro 1 RR Itual, Anda bisa menuliskan komentar Anda yang berisi pertanyaan ataupun komentar tersebut. Silakan. Coach John, ini gimana nih pola latihannya selama ini selain 3 tahap ini yang nanti kita masuki tahapan khusus, nanti masuk ke pralomba. Iya. Tapi latihannya di mana, gimana nih, diatur seperti apa atau lokasinya bagaimana? Iya, terkait dengan kesiapan atlet khusus untuk atletik, Ya, tempat latihan kita di stadion. ya. Hari latihan itu 1 minggu itu 5 kali. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Hari Sabtu istirahat full. Oke. Itu yang kami lakukan. Lalu pada hari Senin itu kan program jalan. Ya. Hari Selasa itu kita latih mereka dengan kekuatan.
daya tahan kekuatan, Ya. bahkan kelincahan kecepatan juga kami masukkan ke situ. Ya. Lalu kemudian untuk estafet itu kami latihan mereka dengan bagaimana mengambil checkmark, Ya. lalu kemudian bagaimana kami memberikan program-program yang menuju ke nomor estafet. Oke. Lalu tadi saya lupa, sebenarnya ada nomor-nomor lagi, ada salah satu nomor yang lupa disampaikan, yaitu lari gawang. Oh, ada gawang Ada juga lari ini ya? gawang, iya. Oh, ada pelari yang disiapkan juga Iya, untuk ada 2 atlet yang disiapkan Hmm. untuk lari gawang. Iya. Kalau lari gawang ini sendiri mereka turun untuk nomor berapa meter ini? 400 meter. 200 dan 400? 400 meter gawang. 400 meter gawang. 400 meter Iya, gawang 400 ya. meter gawang. Ini juga ada atlet-atlet Maluku Tenggara yang sudah disiapkan. Sementara kita punya satu putri ini, dia turun di nomor apa ini, Pak? Untuk putri yang sementara di PPLP Ambon itu dikhususkan untuk nomor sprinter. Oh, dia juga sprinter iya, ya? mainnya pada nomor 100 dan 200. 200. Iya. Iya. Dari 10 ini hanya satu dia. Iya. Apakah memang kita kekurangan ataukah memang banyak hanya dia yang masih memang karena saya tahu bahwa Maluku Tenggara ini mau mengirimkan atlet ke Popmal kali ini nih bukan sekedar mau kasih mereka tampil, tapi benar-benar yang akan pulang dengan hasil medali seperti itu betul. ya. Makanya Iya. seperti itu kah? Iya, Ya. sasaran kami kan ke sana. Ya. Kita tidak ke sana dengan atlet banyak tapi hasilnya nanti kosong. Ya. Atau pulang dengan tangan hampa. Ya. Tapi yang kami berangkatkan ini betul-betul yang terseleksi, yang memang benar-benar punya potensi untuk membawa pulang medali untuk Maluku Tenggara. Berarti ada ambisi juga nih ya. Iya. Cabang atletik bisa meraih medali. Kalau tadi ada sprinter dan jarak jauh yang kalau boleh dapat emas 3, tapi bukan berarti yang lain juga tidak. Ini Iya. tetap. Ya, betul. Mudah-mudahan ada perak, ada Iya. perunggu seperti itu ya. Amin. Kami targetkan itu karena berkaca pada Popmal kemarin. Waktu yang ditempuh pada Popmal sempaunya Popmal 2, Popmal 3 itu menjadi acuan untuk kami targetkan medali. Ya. Lalu yang ikut pun juga ada beberapa atlet yang sudah pernah menyumbangkan medali untuk Maluku Tenggara pada Popmal 3 kemarin. Ya. Salah satunya itu di 800 meter. Kemarin medali yang diperoleh adalah medali perak. Ya. Nah, sehingga itu menjadi acuan juga yang tadi disampaikan bahwa kami akan merebut juga di nomor jarak menengah. Oke. 1 medali emas. Jadi dari 10 atlet ini tidak diwajibkan ataupun tidak dipaksa harus pulang dengan juara semuanya, tapi paling tidak untuk medali perunggu atau perak juga kalau bisa bisa meraih ya. Iya, Iya. benar. Ya, Iya, iya. supaya memberitahukan kepada kita yang telah mempercayakan para atlet ini, Iya. masyarakat Maluku Tenggara khususnya ya, Iya. yang ya setelah perbincangan ini tahu bahwa mereka selama ini berlatih di Stadion Maren ya. Oke. Dan ini sekarang tentang itu sudah. Di Stadion Maren itu memang sudah layak atau memang ini coach secara pengalamannya melatih atletik harusnya kita punya lintasan yang lebih bagus lagi. Iya. Menyangkut dengan sarana prasarana untuk atletik memang sangat minim. Ya. Kami berlatih dengan apa adanya, dengan kondisi lintasan yang rumput, lintasan yang tidak maksimal. Ini juga menjadi suatu kendala. Jika kita punya lintasan itu baik, saya pikir Maluku Tenggara punya potensi sangat banyak. Ya. Nah, sehingga walaupun dengan kondisi yang serba kurang, Ya. kami dari tim atletik sangat optimis karena belajar juga dari pengalaman-pengalaman. Pernah Maluku Tenggara sudah menerima medali emas di ajang Popmal pertama, Popmal kedua.
dengan lintasan apa adanya. Tapi jika kalau lintasan itu atau perlengkapan-perlengkapan untuk atletik itu disiapkan, saya pikir mungkin saja bukan di ajang Popmal, tapi mungkin juga di ajang-ajang nasional ada terwakili dari Maluku Tenggara. Baik. Untuk bisa berkarya untuk membawa Maluku Tenggara dan Maluku bahkan Indonesia seperti secara halnya Teus pernah ukir ini ya. Iya. Oke, kita saat ini juga sudah mendapatkan komentar langsung dari pimpinan kami, Pak Yani. Terima kasih beliau ikut menyaksikan sekarang dan memantau juga perbincangan ini. Mudah-mudahan sportnya ya kepada Teus bersama dengan 9 pelari kita ini yang ada di cabang atletik untuk Popmal 2022 semakin maksimal. Siap. Agar pulangnya itu Maluku Tenggara benar-benar mendapatkan apa yang diharapkan. Kemudian ini Kak Richard di Makassar juga, terima kasih Kak Richard. Kemudian yang punya akun Jean Lilian, ya, Pak Jeri juga ini. Pak Jeri juga sudah pantau kita. Pak Jeri dari Manokwari sekarang ada di Manado, terima kasih. Dan rekan-rekan ya, Lawrence juga, Bung Sami masih terus. Silakan bisa mengirimkan lagi komentar ataupun tanggapan pertanyaan Anda kepada coach tim Maluku Tenggara yang akan menuju ke Popmal 2022 ini, Pak John Kolyaan. Kemudian sprinter kebanggaan kita ini nih yang sangat diharapkan setelah tadi cerita ternyata punya pengalaman ikuti Asian School Games 2016 di Thailand. Iya. Iya. Secara khusus memang pasti Teus punya ini ya, punya ambisi bisa dapat emas, medali emas. Kalau untuk medali emas, saya target di 100 meter perorangan. Saya akan persembahkan medali emas buat Maluku Tenggara. Iya. Itu Teus punya ini ya. Iya. Harusnya didukung dengan apa yang tadi Pak John bilang juga. Kalau saja kita punya lintasan sudah semakin bagus. Tapi memang selama ini mereka program latihannya tetap dipantau dengan dukungan berbagai pihak atau bagaimana ini? Menyadari sungguh, ya. Ini perlu kami sampaikan, menyadari sungguh dengan kondisi pandemi, ya. Lalu kemudian dengan kondisi dalam hal ini kondisi keuangan juga itu juga menjadi suatu faktor. Tapi dengan keterbatasan yang ada, kami sangat masih membutuhkan itu ya, agar mereka bisa tampil lebih baik. Iya, artinya untuk mencapai suatu hal yang maksimal tidak bisa dipungkiri. Ya. Dukungan dana, dukungan sarana prasarana itu sangat penting, sehingga apa yang menjadi harapan-harapan kita ke depan mungkin jangka pendeknya Popmal, ya. Tapi jangka panjangnya ya mungkin ada perhatian-perhatian untuk dalam pembinaan ke depan, bukan saja di atletik tapi seluruh cabang olahraga. Intinya jangan sampai ada waktu, ada mau event-event baru kita ini, tapi ini perlu kita giatkan kembali untuk mengangkat Maluku Tenggara, karena Maluku Tenggara ini punya potensi sangat banyak, belum tersentuh karena yang tadi keterbatasan dengan sarana prasarana, dukungan dari berbagai pihak untuk bagaimana kita mengembangkan potensi-potensi anak-anak muda seperti Teus Padirubun ini, supaya bisa berkarya, berjaya di event-event tertentu. Supaya yang lain juga bisa tahu bahwa kita lari tidak sekedar untuk dapat medali, tapi sekarang olahraga juga bisa bikin orang sukses. Iya, betul. Ya kan? Ya. Jadi bukan berarti hal lain tidak penting, tapi kalau memang kita tekun, mau lebih serius lagi untuk menekuni itu supaya menjawab tantangan kehidupan saat ini, kenapa tidak ya? Ya, siap. Seperti itu. Teus pernah punya pikiran atau gimana? Ya, pernah. Kalau untuk saya ya semoga saya bisa persembahkan medali, ya semoga pemerintah daerah bisa memperhatikan kondisi bakat yang Anda miliki nih ya. Siap. Dan prestasinya agar tidak sampai di sini saja. Ya. Demi nama harum kita semuanya pasti ya.
Dan oke, tadi ini ada pertanyaannya Bung Sami nih. Teus, untuk sekedar ini menguji saja ini. Ini ada event. Kita punya Festival Pesona Metike akan menggelar lomba lari. Tapi ini 10K ya? Ya. 10K. Apakah Teus dan rekan-rekan ingin mencoba lintasannya ataukah mau memanfaatkan momen ini? Kalau Untuk langsung mengetahui seperti apa bisa menempuh jarak jauh? kalau saya sendiri untuk nomor sprinter ya tidak dibolehkan untuk turun di Jarak jauh ya? jarak jauh. Oke. Karena persiapannya jarak pendek itu khususnya di lintasan lari. Kalau di aspal tumpuan kakinya bisa rusak, jadi tidak bisa. terjadi itu. Oh, jadi supaya menjaga kondisinya Iya. itu pertimbangannya di situ ya? Ya, Silakan Pak Cik. Iya, terkait dengan lomba lari dalam rangka Metike ini, yang jelasnya pasti kami punya atlet akan ikut. Tapi itu hanya diperuntukkan bagi Yang jarak menengah jauh. Karena kalau atlet sprinter tidak diperkenankan, takut karena waktu sudah semakin dekat. Oh ya. Beda dengan di lintasan. Tapi ini mereka berlari di aspal, ini takut cedera akan terjadi bagi mereka. Nah itu pun juga anak-anak kami yang nanti ikut lomba lari Metike ini pun juga memang kita instruksikan untuk ikut. Dalam artian Biar mereka bisa mengetahui, bisa menguji bagaimana perkembangan latihan yang selama ini mereka jalankan waktu berapa bulan ini. Ya ini mungkin juga salah satu ajang untuk mengukur kemampuan mereka dari proses-proses yang telah dijalani, latihan-latihan yang telah dijalani. Baik. Ya. Mereka sekarang ini sudah di TC atau belum ini? Untuk sementara ini masih TC jalan. Oh, jadi berjalan sambil jalan. TC TC jalan artinya saja. sambil berjalan. Iya, latihan sambil berjalan, belum ada TC indoor. Oh, jadi Masih TC jalan. menurut coach sendiri gimana? Ini sebaiknya ada indoor atau jangan? Iya, sebenarnya dalam persiapan untuk menghadapi berbagai event harus itu ada TC indoor. Iya, masing-masing. Nah sehingga kalau itu ada maka atlet itu bisa kita kontrol, kami coach bisa kontrol mereka punya perkembangan. Perkembangan artinya makannya, waktu istirahatnya bisa terjaga, waktu latihannya tepat waktu. Nah tapi kalau masih TC berjalan ini mungkin ya kami memang sulit untuk mengontrol mereka punya waktu-waktu istirahat di rumah. Nah sehingga ya diharapkan mungkin dalam beberapa hari ke depan ini ya mungkin ada suatu tindakan dari berbagai pihak, dalam hal ini penanggung jawab untuk kegiatan Popmal ini bisa mengadakan TC indoor sehingga benar-benar atlet-atlet ini disiapkan dan kita memperhatikan mereka untuk nantinya ada dalam ajang Popmal pada bulan November. Waktunya nanti. juga masih cukup ya, bukan berarti memaksakan harus sekarang. Iya. Di Oktober ini nih ya, awal sampai dengan tengah, di bagian akhir juga masih boleh ya. Ya, apalagi mental. Iya. Seperti itu kan? Iya, benar. Karena ada persoalan, apakah memang di atletik juga terasa seperti itu, coach? Membangun mental para atlet ini supaya benar-benar siap di arenanya. Apakah memang di atletik juga ada? Pada prinsipnya kami coach tetap memberikan dukungan, memberikan support. Jadi bukan saja dalam pemberian materi latihan, tapi secara fisikis itu pun juga kami sampaikan mereka. Kita membaca mereka punya semangat, kita membuat ini untuk mereka. Nah cuma yang terkait dengan itu yang tadi, kalau kita masih tes berjalan ini memang kita berbicara tapi pengaruh-pengaruh di luar itu kan masih banyak. Ya, kita nah sangat sehingga mengharapkannya. ya sehingga kalau indahnya bagusnya dalam beberapa waktu ke depan ini mungkin bisa ada kebijakan-kebijakan yang ditempuh ya mungkin kami sadar sungguh bahwa dengan keterbatasan berbagai hal finansial dan berbagai hal kami sadari itu ya mungkin tapi ya demi sebuah nama kita harus berjuang. Kita harus berjuang. Dan yang namanya atlet
harus punya semangat juang Ya. dulu ya. Siap. Ya, karena yang di apa namanya yang dicapai adalah siapa paling cepat, Iya, siapa betul. paling kuat, iya kan? Iya, Di betul. olahraga ya. Iya. Nah, walaupun itu sangat didukung dengan ini nih psikis ini ya, Iya. psikis. Oke, tapi kalau boleh tahu ini pengalamannya Teus, waktu ikut ajang Asian School Games itu TC-nya berapa lama? Kalau persiapannya karena kita sudah di sana kan di Platnas kan kita setiap hari latihan. Oh iya. Jadi sudah ada, ya, cuma persiapan berangkat itu sekitar 2-3 mingguan. Jadi kita latihan 2-3 minggu, persiapan kekompakan estafet. Kalau nomor perorangan kan sudah masing-masing sudah bisa tahu dia teknik lari bagaimana. Kalau cuma kita mempermantap kekompakan di estafet aja supaya lebih matang lagi di pertandingan nanti. Lalu dari beberapa kali bertanding di luar daerah ini Teus pasti sudah punya apa namanya ya informasi ataukah sudah pernah duel juga kan Ya. dengan para pelari se-Maluku ini nih. Ya, Menurut Teus sendiri mana nih lawan yang paling berat nanti dihadapi di lintasan Popmal ini? kalau lawan berat saya mungkin dari kota Ambon. Kota Ambon. Ya, kota Ambon. Karena pembinaannya juga ya mungkin berjalannya seiring waktu juga, PPLP-nya di sana juga. Jadi persiapan latihannya mungkin udah bagus. Oh, jadi di sana mereka apa? Secara dukungan mereka lumayan ya. Ya. Agak dukungannya lumayan lebih dari kita ya. Ya, Bisa betul. dibilang seperti itu ya. Ya. Oke. Tapi bukan berarti semangat kita turun ya. Siap. Oke, baik. Ini yang punya akun Mahakena Ondi memberikan support kepada ini nih timnya Coach John Kolyaan. Berarti juara umum sudah kawan. Iya, terima kasih ya. Kenal berarti ya. Kenal. Oh, Coach kenal. Oke, terima kasih. Dan ya beberapa pemilik akun Facebook terus memberikan dukungan melalui like dan ya support semangat kepada Teus dan teman-teman. Tentunya kebanggaan juga kepada Pak John Kolyaan yang seorang pendidik nih ya. Ya. Jadi harus bisa membagi waktunya ya. Benar. Antara di sekolah di dalam kelas Ya. dengan ini di lintasan lari yang harus bisa disiapkan demi membawa harum nama Maluku Tenggara. Ya, benar. Ya. Pendengar, silakan Anda bisa hubungi nomor kami 081247970833 untuk komentar, tanggapan dan pertanyaan Anda kepada tim cabang atletik Popmal 2022 dari Maluku Tenggara. Atau Anda bisa berkomentar di Facebook RRI Pro 1 Tual yang saat ini tengah menayangkan siaran langsung juga nih dialog interaktif saat ini yang menghadirkan coach pelatih Maldra John Kolyaan SPD dan sprinter yang akan turun juga di arena Popmal 2022 Mateus Fadir Ubun yang ternyata dari ini perbincangan kami tahu kalau ini punya pengalaman sudah sampai ke Thailand. Ya. Ya. Dari pengalaman itu sendiri Teus punya catatan-catatan pasti ya. Ya, punya. Ya. Apa yang kita belum punya atau apa yang memang harusnya secara atlet ini ya, Ya. belum dukungannya. Kita di atlet-atlet ini mestinya kita tambah apa lagi? Kalau untuk saya ya, kalau untuk kabupaten ya lintasannya yang bermasalah, lintasannya saja. Oh, jadi lintasan. Ya. Kalau para atlet mereka sudah siap semuanya ya? Ya, sudah. Sudah siap. Jiwa raga Semangat. dan sportivitas
fair play serta semangat itu sudah tidak diragukan lagi ya. Ya, betul. Mereka bilang apa namanya, apapun yang terjadi kita maju. Maju ya. Maju ya. Maju. Sama teman-teman siap untuk membela Maluku Tenggara ya, Siap. Coach, ya. Ya. Nah, lalu untuk coach sendiri, ini sekarang yang mau diboboti kepada mereka di tahapan khusus latihan ini apa ini? Pasti coach sendiri tahu kan, Iya. mereka masih harus disiapkan secara khusus apa ini per orang gitu? Iya. Untuk persiapan khusus ini kan disiapkan sesuai dengan nomor-nomor perlombaan, menjurus pada waktu perlombaan nanti. Iya. Jadi yang tadi disampaikan bahwa program untuk sprinternya menuju lombanya apa, menengah jauh menuju lombanya apa, itu kita lebih khusus ke program-program per nomor. Tidak seperti persiapan umum. Kalau persiapan umum kan kita masih menyiapkan secara keseluruhan, Iya. daya tahannya, kekuatannya, kecepatannya. Nah, itu yang kita siapkan. Tapi untuk program khusus ini berarti sudah cenderung mengarah kepada nomor-nomor lomba masing-masing atlet. Ya, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini, namun kita dengarkan dulu satu lagu untuk memberikan semangat khususnya kepada para atlet Popmal 2022. Namun kita dengarkan dulu satu lagu untuk memberikan semangat khususnya kepada para atlet Popmal 2022. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk bersama bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, gigi dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Kami patriot. Iya, kita sudah disemangati oleh sebuah lagu khusus kepada para atlet yang saat ini tengah mempersiapkan diri dan semakin dekat saja ke waktunya ya, di mana kita juga harus bisa untuk memberikan dukungan yang penuh doa dan tentunya berbagai hal yang bisa kita lakukan kepada para atlet ini, baik itu atletik yang sekarang ini kami sedang ajak untuk berdialog di dialog olahraga Selamat Pagi EVAP RRI Tual 7 Oktober 2022 maupun di seluruh cabang yang akan hadir di Popmal 2022 nanti. Ya, jadi latihannya setiap sore ya, Majonnya. Berapa jam setiap hari itu? Untuk proses latihan itu yang tadi dari hari Senin sampai hari Jumat. Ya. Lalu yang tadi yang dibina adalah 9 atlet yang khusus untuk putra. Ya. Lalu kemudian coach yang tangani atlet-atlet untuk nomor atletik itu ada 2. Ya. Saya sendiri lalu kemudian teman saya Pak Gino Warneubun. Kita 2 yang selama ini selalu bersama-sama dengan anak-anak kami, atlet-atlet kami. Dan memang saya dengan Pak Gino ini saja
sudah dari Popmal pertama, Popmal kedua, Popmal ketiga, dan bahkan Popmal 4. Ini kami berdua sudah yang selama ini yang selalu bersama-sama dengan anak-anak atlet Maluku Tenggara cabang atletik Ya. dari Popmal pertama sampai dengan nantinya pada Popmal keempat. Kami berdua ini sudah yang selalu mendampingi anak-anak. Ya. Ya. Kita flashback ke Popmal sebelumnya, kemarin mereka bawa pulang berapa ini? Kemarin untuk Popmal 3 itu yang kami dapatkan kalau tidak salah itu 1 emas, lalu kemudian ada perak, ada perunggu juga. Oh jadi emasnya 1 ya? Ya. Selain itu perak dan perunggu. Iya. Dari beberapa atlet, tapi kali ini 10 ini diharapkan bisa bawa pulang 3 emas. 3 medali emas. 3 emas. Selain itu, kalau memang Teus punya saingannya, Iya. memang masih Iya. unggul, artinya Teus juga harus puas kalau memang harus bawa pulang perak, seperti itu. Ya, kalau saya sendiri memang targetnya, tapi kalau memang ada yang lebih bagus lagi, ya persiapannya mungkin lebih matang dari Maluku Tenggara. Seperti itu ya. Iya. Walaupun secara pengalaman Teus bahwa yang Teus masih perhitungkan ini adalah pelari dari Kota Ambon Ya, ya, Kota Ambon. karena mereka latihannya di tempat yang lebih bagus, kemudian kawasannya juga sudah representatif seperti itu ya, Ya. untuk bisa mendapatkan berbagai macam fasilitas ya, Ya, betul. pendukung seperti itu tuh. Tapi bukan berarti bahwa kita yang terbatas ini harus tertunda prestasinya hanya karena itu, ya kan? Ya, Terus betul. Ya, buktinya yang dulu 2016 yang tidak semaju ini juga, Ya. Teus sudah sampai ke Thailand, ya kan? Ya, betul. Iya kan? Ya. Nah, tentunya Teus punya ini lagi nih, punya kiat-kiat lagi nih supaya tambah. Ya, kalau Biar kali ini nih jangan sampai Ambon atau pelari lain boleh ini, tapi jadi apa yang Teus siapkan secara pribadi sekarang ini? Kalau persiapan pribadi saya sendiri, ya memang saya targetnya bisa mencapai waktu 10 dan bisa lolos PON 2024 nanti. Makanya ini pokoknya coach sudah kasih ini semuanya, tapi secara pribadi juga Teus, dan kalau boleh teman-teman yang lain ini ya, Ya, pokoknya kita pakai istilah main habis. Ya. ya, Seperti Ya. itu coach ya. Ya. ya, Kita pokoknya main habis di Ya. arena atletik nanti nih ya. ya, Ya. Karangpanjang kalau tidak salah ya. Kita Ya. masih berlaga di sana ya. Biasanya kalau di Ambon atau kalau di Ambon iya kan Bulan November. bulan November nanti di Karangpanjang kan? Iya. ya, Ya kalau wilayah itu kan, atau Iya, mungkin iya. sekarang ini ada lagi lintasan-lintasan lari di Iya, kawasan Ambon yang mulai disediakan ya. Iya. Nah, memang ya semaju ini juga kan wilayah yang lain ya. Betul. Jadi paling tidak kan Teus juga sudah menjajal ya, lintasan-lintasan lari ya, bukan hanya di Maluku lagi, Iya. tapi sampai ke tingkat nasional bahkan internasional. Jadi sudah bukan yang baru lagi ya, tinggal bagaimana kita mau turun segera. ya persiapannya ya. Oke. Iya. Nah, tapi untuk menjaga supaya Teus punya waktu jangan sampai tersita dengan hal-hal ini, karena tisinya tisi jalan ini ya. Iya. Ya? Untuk menjaga supaya Teus tetap stabil ini gimana nih? Kalau saya Waktunya tidak bersama dengan coach. Kalau untuk waktu itu saya sendiri ya selalu latihan, terus tidak begadang, pokoknya jaga kondisi lah. Persiapan sebelum berangkat ini kondisinya biar maksimal nanti kan. Termasuk waktunya untuk melakukan kewajiban di rumah seperti itu ya. Ya, Sudah mulai sekarang ini diharapkan supaya mulai dikurangi. Ya, Seperti betul. itu ya. Nah, karena ini yang ini kan coach ya. Iya. Mereka harus benar-benar harus bisa mempersiapkan itu ya. Bisa. Ya silakan. Oke, baik. Ini kan persiapan atlet Maluku Tenggara untuk atletik ini kan sudah mulai dari bulan Juli. Dan kami memang optimis itu akan meraih emas di ajang Popmal nanti. Ya.
Nah, cuma waktu yang kita sudah dapatkan ini harus ada penguatan, harus kita menjaga atlet supaya waktu yang telah kita dapatkan ini jangan sampai dia berkurang. Ya. Nah, salah satunya adalah harus ada TC indoor. Ya. Supaya kita coach, saya dengan Pak Gino sebagai coach bisa kontrol mereka. Punya jam istirahatnya, punya jam latihan, punya jam bagaimana mereka punya asupan konsumsi gizi yang harus mereka konsumsi. Nah, ini perlu kita perhatikan sehingga latihan yang selama ini kita jalan dan waktu yang kita sudah tempuh ini sangat perlu sekali atlet ini dijaga. Nah, salah satunya itu harus TC indoor. Itu salah satu bentuk supaya stamina, waktu latihan, bahkan waktu-waktu yang kita sudah tempuh selama proses latihan ini bisa jaga. Tapi yang tadi kalau TC berjalan ini pandangan kita, kontrol kita dari coach itu memang sangat pendek. Karena mereka tidak bersama-sama dengan kami. Kami tidak tahu apa yang mereka lakukan di rumah, jam istirahatnya bagaimana, bagaimana jam latihan datang dari sekolahnya jam berapa, kemudian apa yang mereka makan, kami tidak tahu. Nah, sehingga ini juga salah satu hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan atlet nanti pada saat perlombaan. Nah, sehingga yang bisa kita jaga dan kita harapkan mungkin ada TC indoor. Sehingga kondisi atlet itu dapat terjaga, terkontrol. Oke. Ada lagi satu hal, atletik kan bukan hanya lari ya, ada lompat dan lempar, tapi memang ini tidak di. Iya, baik, pada ajang Popmal 4 ini dari Pemprov Atletik Maluku tidak menurunkan nomor-nomor teknik. Tidak dilombakan nomor-nomor teknik seperti lompat tinggi, lompat jauh, tolak peluru, lembing, cakram. Itu tidak diikut karena barometer itu ada pada PON. Yang selama ini lebih jago Maluku itu pada lintasan, tidak ada pada nomor-nomor teknik. Iya, nah sehingga lebih cenderung ke itu, ke nomor-nomor lintasan. Jadi kalau nomor lebih memboboti ke nomor lintasan sebagai potensi terbesar dari para atlet di Maluku. Walaupun demikian jangan berkecil hati ya, pemilik bakat dan prestasi yang mungkin juga ada di sini nih, di lontar martil atau lempar lebih, loncat dan semuanya itu silakan terus berlatih karena yang Teus dapat ini bukan karena ada ajang saja betul kan? Ini harus kita garis bawahi bahwa kita mau dapat prestasi sampai ke tingkat ikut Asian School Games di Thailand itu bukan karena tunggu nanti orang sediakan matras yang bagus. Tidak, siap. Latihan bukan karena kita tunggu nanti dibeli spice yang tepat. Mahal. Betul. Tapi dengan semangat dulu. Keteguhan, semangat juang tinggi dan benar-benar memang saya mau untuk nanti capai seperti yang sekarang ini terus mau targetkan ya. Nah, kalau bisa di Popmal nanti lolos lagi untuk ke PON. Maluku ke PON. Ada lagi PON. Wah, jadi sebuah kebanggaan juga ya. Walaupun dengan keterbatasan yang ada, Coach John Kolyaan bersama Pak Gino Farne Ubun, coach-coach dan ofisial yang lain di seluruh Pengcap yang akan mengirimkan atletnya ke Popmal 2022 mampu meloloskan banyak sekali atlet dari Maluku Tenggara menuju ke PON nanti. Prapon, bahkan ke PON kemudian langsung ke internasional. Kebanggaan sekali. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri, Coach ada harapannya? Silakan. Ya, baik, untuk harapan kami secara umum dalam pembinaan peningkatan prestasi di bidang olahraga secara umum ini harus ada kerjasama pemerintah, KONI, kemudian ada perlu dijalankan event-event
di setiap tahun. Ya minimal mungkin 1 tahun 1 kali atau 6 bulan 1 kali, 6 bulan 1 kali, sehingga ini dapat memacu semangat dari anak-anak kita, atlet-atlet Maluku Tenggara, potensi-potensi yang belum dilihat. Ya. Kalau ada event-event dijalankan setiap tahun, Ya. artinya bukan saja untuk atletik tapi semua cabang olahraga. Kalau ini dijalankan setiap tahun, maka kita tidak akan sulit-sulit dan tidak susah untuk dapatkan atlet untuk mengikuti kegiatan-kegiatan popmal seperti ini. Ya. Nah, tapi kalau cuma tunggu nanti ada kegiatan-kegiatan popmal seperti ini baru kita bergerak, kita sudah terlambat. Ya. Nah, untuk menjawab itu, maka harus ada kegiatan-kegiatan event-event olahraga setiap tahun itu harus dijalankan di setiap tahun atau 6 bulan sekali. Lalu kemudian pengcap ada beberapa pengcap yang ada di sini, ya biarlah kita gelarkan kegiatan-kegiatan olahraga, bola kaki jalan, Ya. atletik jalan, tinju jalan, bulu tangkis jalan. Ya. Nah, nomor-nomor yang lebih ini tetap dijalankan sehingga mau maju ke ajang-ajang seperti ini memang sudah tidak sulit kalau itu dijalankan setiap tahun. Baik, terima kasih. Ya. Mudah-mudahan ini akan bisa ditindaklanjuti agar ya para pemuda kita ini juga semakin bisa untuk membuktikan bahwa kita punya potensi luar biasa, olahraganya, seninya, Ya. seperti itu ya. Semuanya berjalan beriringan dan kita maju secara bersama untuk Maluku Tenggara, untuk Kepulauan Kei, untuk Maluku, untuk Indonesia yang lebih jaya pasti ya. Jaya. Sekarang harapannya Bung Teus apa ini? Harapan saya untuk semua atlet selalu semangat, biarpun ya kekurangan apapun tetap semangat, maju terus. Oke, dan sukses, mudah-mudahan Teus akan lolos ke Prapon, kemudian Amin. PON sampai ke tingkat selanjutnya. Amin. Terima kasih Amin. untuk Anda yang sudah mendengar, kemudian juga menyaksikannya di live Facebook Pro 1 Area Ritual, yang sudah mengirimkan komentar maupun yang sekedar like. Fani Mohi, Mauren Halwen, Yunita Bacan, kemudian Gibson Family dan Tistri, Jan Lilian, Mahakena Ondi, kemudian Pak Jerry terima kasih, Abidin, Elira Harusun, C Komandan, Anton Suprapto, Pak terima kasih, kemudian Yuda Saputra, Ibu Aminah terima kasih, Pak Devi juga di Kota Tual terima kasih, Pak Udi ya, Bung Kawel terima kasih, Bung Tobi, Lorenz, Kakak Rica terima kasih, Bung Petu, dan tentunya Pak Yani. Sebesarnya kami ucapkan terima kasih telah bersama di dialog interaktif olahraga persiapan para atletik untuk Popmal 2022 dari Kabupaten Maluku Tenggara. Coach John Kolian terima kasih. Terima kasih. Teus selamat Semangat. bersiap-siap dan selamat bertanding. Semoga target yang sudah disampaikan tercapai. Amin. Bung Petu terima kasih. Ada Bung Tita juga, Bung Lau, Bung Sami di puncak sana terima kasih, Bung Tobi, semuanya yang bertugas dan kerabat kerja, bagian IT juga, Bung Gece terima kasih, dan akhirnya selamat pagi. Oh sudah siang ya. Selamat siang, salam olahraga. Jaya. Jaya. Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami ini patriot olahraga. Di dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia,
kita dahsyat dan perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, gigi dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetak tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan